Gua meret-meret anjay. Goblok. Potong usus juga belum laku-laku. Potong khusus kan. Uang dari yang diterima Mas Agus itu adalah uang yang diterima dari pribadi orang-orang itu kan? Betul. Bukan dari yayasan kan? Betul. Bukan dari Pratiwi Novianti kan? Betul. Bukan dari Denny Sumargo? Betul. Bukan dari Pablo Benua? Betul. Apalagi Gary Julian kan? Betul sekali. Sekarang main Mobile Legend aja si Gary yang nonton cuma 2. Bilang titip, nggak tahu ditilep. Masih paham Bang Agus. Iya, bilang titip, nggak tahu ditilep. Jangan-jangan biaya potong ususnya pun dari itu kadang itu ya. Kayaknya sih. Bisa jadi tuh. Awas lo, ntar kekurusan lo. Makan uang haram. Dipakai buat potong usus. Udah aku sayang Jangan-jangan dimodalin buat ini parfum lagi usaha parfum. Laporin. Nggak ada pengemis tempatnya begini, nggak ada. Gak mana? Yang ono nggak amanah. Yang nggak Yang mana ono. tuh yang ngaku-ngaku punya yayasan. Jangan tunggu lama-lama. Nanti jadi perawan tua. Pratiwi Novianti, lu tapping di bawah, lu naik ke atas lu. Sarang lu ada di bawah. Naik lo ke atas. Pratiwi Novianti, naik lu. Jambak nih ntar nih, gua jambak nih nanti nih. Nih gua udah Pasang udah badan keras nih. gua. Lu lihat. Badan nih baju. Lu. Bajunya nih. Ya elah lu ngata-ngatain gua botak. Pratiwi Novianti. Yang maling tuh. Potong usus. Nah itu ya guys ya, video dari Agus Salim saat live TikTok teman-teman. Dimana hal ini tentu saja kembali viralnya terkait uang donasi 1,3 miliar yang sempat diterima Agus Salim untuk biaya pengobatan matanya teman-teman. Tapi uang tersebut harus terpaksa ditarik oleh pihak Pratiwi Novianti karena ada dugaan atau ada indikasi bukti-bukti Agus ini menyalahgunakan uang donasi tersebut teman-teman. Lantas hal ini dengan viralnya video ini terkait Agus Salim yang kembali menyinggung tersosok Teh Novi serta orang-orang yang terlibat dalam lingkup uang donasi tersebut teman-teman, mengundang beragam reaction dari sebagian besar para warganet, termasuk sosok Pratiwi Novianti yang akhirnya mengambil langkah tegas untuk melaporkan pihak Agus Salim teman-teman, terkait dugaan pencemaran nama baik ya. Mari kita saksikan dulu ya klarifikasi dari Pratiwi Novianti atas tuduhan yang dilayangkan oleh pihak Agus ini terkait penggelapan uang donasi teman-teman. Ini dia videonya. Ini udah aku tahan-tahan dari tadi malam guys, dari jam 12:30. Udah ngantuk, aku mikir ya. Ini udah, aku tadi mau live tuh jam 12:30 guys. Aku mikir, ya ngapain gue ngeladenin yang kayak beginian kan. Udahlah aku tidur aja gitu, ntar aja aku bahasnya pas sahur. Udah gue tunggu-tunggu nih. Ya udah gue tunggu-tunggu nih ceritanya. Katanya uang sugus diambil Novi. Guys, ini azan ya guys. Ini lagi azan subuh ya. Ini lagi azan subuh yang nonton 4.000. Saya sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya berani demi Al-Quran, untuk uangnya sugus udah clear. In dan out itu sudah jelas di kepolisian, di penyidik ya. Sudah saya serahkan dan saya tidak bisa memberikan sama kalian karena bukan hak saya. Karena harus pengacara dan juga orang yang terkait yaitu kepolisian. Ya, tidak ada yang nyisah uang sugus 1 perak pun ya. Ini azan, ini baru azan, dengar kan? Tidak ada uang sugus yang nyisa 1 perak pun di yayasan kami. Ya, boleh buktiin semuanya omongan saya. Nggak takut kita mah. Sebelum nanganin kasus sugus, ya, saya sudah tinggal di sini guys. Saya sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Dari 2020 saya tinggal di apartemen di sini, namanya apartemen Casa Grande. Ini di Jakarta Selatan, ya. Di bawah itu Mall Kokas, Kota Kasablanka. Saya tinggal di sini, guys. Jadi jangan ngaku-ngaku, jangan ngarang-ngarang. Teh Novi itu dari Sugus dasmu. Uang Sugus cuma 1, sekian, gak laku di sini di apartemen ini, ya. Nggak laku, nggak dapat 1,3 itu nggak dapat di apartemen ini ya. Sabar kak, udah sabar kak, aku dari kemarin-kemarin sabar banget kak. Dari aku udah move on ya guys, udah berjalan ini kan udah dari 2024,
udah move on guys, aku udah bener-bener move on. Tiba-tiba tadi malam nyenggol-nyenggol dengan bahasa-bahasa kasar mereka gitu, dengan bahasa-bahasa kasar mereka menghina saya. Ya udah itu guys, saya mah beneran deh guys, saya mah nggak sakit sih guys, saya nggak sakit hati dibilang perawan tua, karena saya nggak tua-tua amat guys. Nggak tahu ya guys, kalau kalian mungkin merasa pernikahan itu prioritas, buat saya enggak guys. Karena saya ngerasa saya punya anak 7, prioritas saya adalah membesarkan anak saya. Gitu, membesarkan anak saya, karena saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mereka gitu loh. Saya memutuskan untuk bismillah, saya nggak apa ya, merawat lah, bertanggung jawab, menyekolahkan mereka, dan itu butuh biaya. 7 anak loh guys, 7 anak, bukan 1 anak, bukan 2 anak, 7 anak yang notabene ya saya harus fokus gitu. Jadi bukan berarti saya nggak laku guys, ya bukan berarti saya nggak laku, karena menurut saya ketika jodoh itu akan datang sendiri, bukan dikejar guys. Ya nanti akan datang sendiri pada saat waktu yang tepat, bukan waktu yang ditentukan sama manusia. Manusia nggak bisa nentuin guys, gitu ya. Makanya aku ketawa, aku dikatain udah potong lambung, katanya udah potong lambung masih aja belum kawin. Hei, emang aku potong lambung buat kawin? Tentu tidak, full gosok. Tentu tidak, if to the bliss, ya. Tentu tidak, aku potong lambung untuk kesehatan aku, if to the bliss. Astagfirullahaladzim, udah azan. Udah azan guys. Malingnya kemana? Bukan mau dipakai atau mau diapa-apa. Sekarang dia ditanya kemana? Emang dia nggak pakai, tapi kemana? Kenapa dia bisa malingin begitu? Supaya kelihatan baik. Maling, kau maling. Kata tua si maling, ya? Dititip nggak taunya di maling. Bener-bener kakak tua. Kakak tua, nggak tua, udah tua juga masih aja ya kekurangan uang. Kalau mau nyumbang tuh pakai uang sendiri, jual lo apartemen. Jangan uangnya dititip, dibuat sumbangan ya. Malu cuy ya, malu ya. Mau buat baik katanya. Malu. Hah? Malu gue, malu. Panggil dia, panggil. Hah? Panggil si kakak tua itu. Ya, pasti tahu kalau dia. Mana pasti tahu mana? Hah? Minum dong. Masih mau lah uangnya uang. Kan cuma dititip di situ di yayasan. Malah ditilep. Aku kan nggak pakai, sumpah demi Allah aku nggak pakai. Ya memang benar. Emang nggak pakai. Emang benar nggak pakai. Tapi kemana? Dikasih ke siapa? Ya, kok tiba-tiba hilang? Kemana? Dengan pelaporan yang kami lakukan ya di tanggal 4 Maret kemarin, hari Rabu. Poin-poinnya itu dengan bukti video yang sudah kami screen record ya. Di sini kalimat-kalimatnya mengatakan awas lo untuk urusan ini menyebutkan nama jelas ya, seperti Novianti. Awas lo untuk urusan makan uang haram dipakai buat potong usus. Terus ada lagi jangan-jangan dimodalin buat ini parfum lagi, buat usaha parfum. Jadi dana itu dituduhkan bahwa dipakai buat bisnis parfum dari Teknovi ya. Terus ada juga di sini mengatakan bahwa Teknovi maling, ya maling uang donasi. Padahal yang kita ketahui bahwa uang tersebut sudah dibawa ke Dewotomi tadi. Ya. Dan laporan sebenarnya Agus ini secara sadar dia tahu bahwa dana tersebut bukan berada di tangan Teknovi atau yayasan. Ya, bahkan Agus telah
melaporkan pada saat itu yang terlibat dalam pembinaan pidana tersebut, ya, berinisial GJ dan juga DS ya pada saat itu. Tapi laporannya sampai saat ini memang tidak ada perkembangan. Jadi kami rasa memang ini hanya alasan dari Agus. Jadi itu aja poin-poinnya yang kami laporkan di hari Rabu kemarin. Pelaku itu dibayang-bayangin oleh pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yang tentu ancaman pidana ini sangat serius. Yang paling rendah saja 6 tahun penjara. Inisial AS yang statementnya mengenai saya melakukan dana donasi untuk keperluan pribadi saya dan lain-lain, itu mungkin kita pertegas, kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan atas fitnahan dan tuduhan tersebut. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnahan tuduhan. Mungkin ini dilakukannya di media sosial atau platform secara mana kalau tertulis? Iya, dia melakukan live secara terbuka dan banyak yang report, banyak yang menyebarluaskan terkait katanya saya melakukan operasi dengan dana donasinya AS tersebut. Terus katanya saya bikin usaha parfum itu atas uangnya beliau, dan juga pembelian mobil atas uangnya beliau juga, katanya seperti itu. Karena memang saya pure tidak ada yang namanya uang yayasan yang dipakai uang dia itu, nggak ada sama sekali. Ya secara pribadi kan ini menyangkut nama yayasan ya, yang pastinya nama baik ya. Terus ditambah hal-hal pribadi saya di bawah-bawah yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan oleh orang yang saya tidak kenal gitu. Dan ditambah anak-anak kasus saya juga disebut-sebut sama si AS ini, dan menurut saya ketahuan sekali. 2024 sebenarnya saya tidak ingin melaporkan dia ya, karena yang saya pikir adalah kemanusiaan. Dengan kondisi fisik dia seperti itu, siapa sih yang tega untuk melaporkan awalnya seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih diganggu, masih dirasa dengan bahasa dia yang sangat tidak sopan. Mungkin itu waktu yang tepat untuk melaporkan dia, agar dia dapat pelajaran berharga untuk hidup dia, bisa lebih menghargai orang lain. Ya, ada baiknya juga kita melakukan respon seperti ini agar tidak ada yang timbul fitnah lagi bahwa dana donasi itu masih di yayasan, dipakai kemana itu kan harus dijelaskan secara transparan. Dan mungkin ini waktu yang tepat untuk menjelaskan. Tapi kalau dibilang mengganggu, jujur sangat mengganggu sekali. Jadi sekarang ketika saya lagi live, mungkin ada orang yang udah berusaha mulai head comment lagi atas statement yang diberikan oleh si AS ini gitu. Ya mungkin tadi baik-baik aja, terus jadi seolah-olah mempertanyakan lagi uang kemana, balikin dong uangnya, padahal sudah jelas uang sudah ditanggung. Ngelaporinnya sih nggak apa-apa ya, tapi kepada video yang beredar juga seorang pekerja kemanusiaan yang dimana dia pun menerima sedikit banyaknya uang panitia lah, uang apalah ini itu dari donasi, itu juga ngata-ngatain korban tindak kriminal air keras. Itu dia juga bilang loh, kenapa nggak disiram aja semuanya? Itu petugas kemanusiaan yang berbicara seperti itu. Terus ngatain lagi orang buta. Itu petugas kemanusiaan seperti itu. Wow. Kasihan lihatnya, saya bisa melihat depresinya udah tinggi banget. Kejiwaannya juga mungkin udah mengalami masalah. Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet apa lama? Mau masih ada buat berobat apa hilang? Ya mau gimana Gus? Gitu loh, maksudnya kita nih membantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah, orang juga nggak bisa paksa toh. Kalau pidananya itu kemungkinan penyelewengan, larangnya lebih ke sana sih. Tapi Pak Gus Menteri nggak mau, kasihan.
Kalau bisa jangan, makanya beliau mau turun tangan untuk ngasih waktu kayak gini. Banyak kerjanya loh, Pak Menteri itu lebih sibuk daripada saya. Bukan cuma ngurusin satu orang loh. Kasihan loh Pak Menteri ini. Janganlah. Udah sampai kalau sampai dipanggil Pak Menteri mau ketemu, masih juga. Udah Pak, saya bilang sama Pak Menteri, biar saya beresin ya Pak. Berarti kalau tidak nyampe penyelesaiannya, kemudian soal tertulis. Ya, saya beresin. Dan itu masih sakit rasanya. Keras kok. Bikin invoice Gus, hitung semuanya lu udah berapa event Gus, berapa event yang lu pergi sama si tempatnya orang ini, pakai gunting pita lah, bayar itu gunting pita. Iklan di TV Gus, cuman 5 detik, 5-10 detik, miliaran Gus. Jebret, miliaran Gus. Apalagi lu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Gus. Orang itu pakai baju iklan terus. Itu kalau dia itu pakai bayar iklan, itu mungkin udah berapa ratus miliar, tahu nggak lo? Dengan bajunya itu, lu nggak sadar, lu dipakai buat iklan usahanya orang gratisan, lo tahu nggak? Bukan soal seragam nggak dicuci, mungkin punya selusin di rumah. Ini udah kotor, ganti yang baru. Kenapa? Karena dia harus iklanin terus dengan gratis, gila loh. Otaknya Agus nggak nyampe, tapi otaknya Emma Waroka nyampe. Gue kasih tahu lu Gus, biar lu paham. Sudah dibuat untuk iklan berjalan, iklan gratisan. Kagak ke Singapura, kagak beres. Rumah sakit di sini juga mana mata lu, begitu-begitu aja. Duitnya juga nggak ada. Gue lihat juga lu nggak dikasih mobil kok, lu nggak dapat apapun kok. Tapi lu membuat orang naik profilnya, naik usahanya, gratisan. Di mana-mana wawancara pakai baju iklan, ada tulisannya. Gua aja di TV aja nggak boleh pakai baju yang ada brand, masuk ke TV jangan ya Mbak iklan. Ini bisa di mana-mana iklan baju dia. Sampai gua terbayang-bayang ini lagi mimpi tuh bajunya itu, aduh di mata gue. Baju merah, apalah itu. Ujung-ujungnya jualan iklan kan. Sok-sok bilang bela. Bukan bela kepentingan lu yang lu utamakan. Lu bela apanya? Kita mau lihat. Waktu peresmian pakai pitanya dipotong itu Agus dapat berapa? Kasih lihat ke kita bagi hasilnya. Minta Gus. Bagi hasilnya bagus Agus berapa persen dapat dari situ? Kasih lihat. Jangan cuma dipakai ya kamu ya buat kesono kemari. Pakai Agus, makanya dilama-lamain. Biar apa? Biar iklan gratis itu. Jalan terus iklannya. Kasihan loh si Agus ini. Orang polos kayak begitu. Aduh. Orang polos itu Agus itu. Polos banget itu. Jadi ngikutin aja. Kita kan semua pengen beres kan. Kasusnya ini tuh pengen bikin selesai. Kemarin di Kemensos udah kelar. Tapi rupanya masih ada orang yang pengen iklan berjalan. Maunya wawancara mulu. Wawancara nggak habis-habis. Pakai baju itu. Pakai gunting pita. Apa tujuannya? Naikin profiling. Lu apakah itu menaikkan profilingnya? Tujuannya apa seperti itu? Kasihan dong si Agus ini. Terutama yang paling kasihan netizen. Mata kita guys sepet ngelihatnya, sepet banget ngelihatnya. Apalagi orang kayak gua yang ngerti banget memakai suatu kasus itu untuk naikin profiling kita. Yang harusnya udah kelar dari sekian bulan yang lalu, udah beres gitu ya, dipanjang-panjangin. Kenapa? Karena biar iklannya jalan terus, iklan gratis, Bo. Semua kembar grup pakai seragam, coba tolong. Susah di blurnya kan, nggak bisa di blur. Mau blur gimana di badan lu? Di bajunya semuanya, berderet begitu. Kita yang ngelihat ini loh, disuguhin sama iklan gratis yang nggak mendidik. Gus dari awal. Kalau aku mau melaporkan, aku dari awal udah bisa melaporkan dia penyalahgunaan donasi gitu loh. Oh. Dia kan penyalahgunaan donasi, dia pakai berapa tuh? 138 juta dia pakai, nggak tahu buat apa.
gitu kan? Tapi kita kagak ada niat, ngapain kita ngelapor ke orang sakit, Bunda? Nggak ada niat kita mah begitu-begitu. Tapi aku dilaporin terus sama dia, Bunda. Gimana tuh, Bunda? Orang gila nggak pakai aturan, suka-suka hati dia aja. Kok jadi jahat begitu hatinya ya? Nah, lucunya kita dilaporkan katanya karena mencemarkan nama baik. Terus Mencemarkan nama baik apa? Orang dia nggak ada apa yang dicemarkan nama baik dia? Coba apa? Dari awal dia minta diobati, minta tolong sama Detenopi. Karena katanya kita membuat video yang kita joget-joget pakai kacamata. Yang padahal kita tidak pernah menyinggung siapapun dalam video tersebut. Gak ada nama, tidak ada identitas siapapun yang kita masukin. Ya kalau dibilang katanya itu begitu, masih banyak manusia yang ngikutin gaya dia. Harusnya dia bersyukur biar makin terkenal dong dengan banyak orang ngikutin gaya dia. Udah sekarang gak usah ngikutin gaya dia aja, biar redup. Teman-teman, sepertinya Agus bakalan lebih sedih lagi ya kali ini, karena kemarin Agus ada live di TikTok bersama 3 temannya yang lain. Dia nyinyirin Tenopi, bilang Tenopi belum menikah, udah tua seperti itu, dan juga macam-macam lah tentang Tenopi. Dan dia juga menyindir tentang uang donasi yang 1,5 M kemarin, yang dia bilang itu uangnya kayaknya diambil oleh Tenopi, dipakai untuk keperluan pribadi dia. Dan Tenopi akhirnya angkat bicara, teman-teman. Dia geram mungkin ya sama si Agus, karena Agus nih selalu aja nggak bisa move on dengan uang donasi 1,5 M yang ternyata padahal dia pakai sendiri, teman-teman, buat keperluan pribadinya. Padahal kan donasi itu dari Teknovi juga. Maksudnya itu kan Teknovi yang open donasi, dan donasi itu kan kemarin dikumpulkan untuk berobat si Agus, tapi Agus malah menggunakan untuk bayar utang, beli handphone istrinya, dan juga keperluannya yang lain. Walaupun itu memang sebenarnya uang hak Agus, teman-teman, tapi kan netizen atau masyarakat itu berdonasi untuk keperluan berobat, bukan untuk keperluan pribadi seperti bayar utang keluarganya atau beli keperluan pribadinya seperti itu. Yang harus diutamakan kan memang sebenarnya berobat. Nah, kemarin si Agus dia pas saat live dia nyindir-nyindir lagi tentang si Teknopi, teman-teman. Dan ketika video itu ternyata viral dan akhirnya sampai ke Teknopi, akhirnya Teknopi angkat bicara dan melaporkan Agus ke pihak berwajib atas dasar pencemaran nama baik dan pemfitnahan seperti itu, teman-teman. Nah, kayaknya si Agus bakalan lebaran bukan di ini ya, bukan di rumahnya. Sepertinya bakalan si Agus nanti lebarannya bisa kemungkinan di rutan, teman-teman ya. Nah, dan ini Teknopi juga melaporkan bukan cuma si Agus doang, ada 3 temannya yang lain, karena saat live tersebut temannya Agus juga ada di bagian belakang dan ikut juga nyinyirin Teknopi seperti itu. Wah, teman-teman, Agus bakal lebih sedih kayaknya ya. Coba tambahkan di kolom komentar gimana pendapat kalian, dan kalian masih ingat nggak tentang si Agus, teman-teman? Coba tambahkan di kolom komentar.